Buku nggak apa-apa, Kak. Tufa. Udah. Iya. Hasan mulai ya, silakan semua mikrofon. Ya. Gambar silakan dimatikan. Nggak apa-apa. Oke. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku semua, kelas 3, kelas 2A, 2B, dan 2C yang saya sayangi dan banggakan. Sebelum kita memulai aktivitas Zoom kita pada hari ini kita bersama-sama membaca basmalah terlebih dahulu agar belajar kita pada pagi hari ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Bersama kita baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, anak-anakku yang bahasa sayangi dan banggakan, hari ini bahasan akan menyampaikan kepada anak-anak mengulas pembelajaran yang sudah kita pelajari beberapa minggu yang lalu atau semester ini ya. Gunanya untuk persiapan ulangan dan penilaian tengah semester. Untuk itu silakan anak-anak diperhatikan, tidak usah membawa buku, tidak apa-apa. Yang penting anak-anak mendengarkan apa yang Pak sampaikan, biar nanti anak-anak bisa persiapan kira-kira materi yang akan disampaikan pada ulangan itu apa saja. Biar nanti ketika ulangan, anak-anak bisa menjawab soal dengan baik. Paham semuanya? Paham. Pastikan semuanya sudah mendengarkan suara bahasan ya, biar tidak ada yang ketinggalan. Oke, yang pertama, bahasan akan terlebih dahulu sampaikan materi PAI Dinas ya. Untuk PAI Dinas nanti yang akan kita ujikan dalam ulangan yaitu tentang perilaku terpuji dan hidup bersih. Nah, ini sudah kita pelajari bersama-sama tentang perilaku terpuji dan hidup. Gak usah bawa buku, Pak. Tidak usah, didengarkan saja ya. Ya. Oke, perilaku terpuji itu apa? Perilaku terpuji itu adalah perilaku yang baik ya, perilaku yang mulia, perilaku yang disayangi orang tua, dicintai oleh Allah dan juga disukai sama teman-teman. Itu adalah perilaku terpuji. Beda dengan perilaku tercela. Kalau perilaku tercela itu perilaku yang buruk, yang tidak disukai sama Allah. Nah, anak-anak harus membiasakan diri untuk berperilaku terpuji. Nah, perilaku terpuji yang sudah kita pelajari kemarin yaitu tentang kerjasama dan tolong menolong. Ya, pinter. Kerjasama itu apa? Kerjasama itu suatu pekerjaan yang dilakukan secara bersama-sama. Itu kerjasama. Contohnya apa? Contohnya ketika anak-anak di sekolah ya, ketika jadwalnya piket, yang mengerjakan tidak cuma 1-2 orang, tapi dikerjakan bersama-sama. Ya, itu namanya kerjasama. Kerjasama yang dilakukan secara bersama-sama akan menciptakan yang pertama kerukunan ya, kerukunan antar teman satu dengan teman yang lain. Yang kedua, pekerjaan yang berat akan menjadi lebih mudah, akan menjadi ringan. Karena apa? Karena dilakukan secara bersama-sama. Itu manfaat dari kerjasama.
Kemudian yang kedua adalah tolong menolong. Nah, ini juga perilaku terpuji yang harus anak-anak miliki, ya. Tolong menolong itu apa? Ya, suatu perbuatan yang menolong atau membantu meringankan beban orang lain. Tua. Ya, orang tua juga bisa. Contoh ya, ketika di rumah orang tua sedang mencuci piring, ya. Mungkin mamanya atau bundanya sedang mencuci piring, kemudian anak-anak lihat apa yang anak-anak perbuat. Ya, ketika anak-anak memiliki perilaku terpuji, maka ikut membantu atau menolong bunda atau mamanya yang sedang mencuci piring. Kemudian ketika di sekolah misalkan ada teman yang tidak membawa bekal, ya. Ketika ada teman kalian satu orang yang tidak membawa bekal makan, maka apa yang kita berbuat yaitu membagi makanan kita atau bekal kita dengan teman kita. Itulah salah satu contoh tolong menolong. Kira-kira hikmah atau manfaat dari tolong menolong itu apa? Disayangi teman. Dan juga ketika kita mau menolong orang lain, suatu saat ketika kita ada masalah, maka kita akan ditolong oleh orang lain. Contohnya ya, Mas Sultan. Mas Sultan hari ini nggak bawa bekal, ya. Mas Sultan contohnya hari ini nggak bawa bekal. Kemudian ditolong sama Mas Rafa. Tolong Sultan, ini saya kasih makan karena kamu nggak bawa bekal. Itu namanya akhlak terpuji. Nah, suatu saat ketika Rafa ini tidak bawa bekal, gantian Sultan yang mengasih bekal kepada Mas Rafa. Nah, ini namanya tolong menolong, ya, saling membantu meringankan teman kita yang sedang kesusahan. Sampai di sini paham anak-anak semua? Selanjutnya tentang hidup bersih dan sehat. Nah, anak-anak harus membiasakan hidup bersih dan sehat. Apalagi kita masih di masa-masa pandemi, ya, penyebaran virus corona. Jadi harus senantiasa jaga kesehatan dan kebersihan. Contoh menjaga kebersihan apa? Menjaga lingkungan, ya, rumahnya yang kotor dibersihkan, kamarnya yang kotor disapu, ya. Kemudian tempat tidur yang sudah kotor di bantal guling dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua, anak-anak harus menjaga kebersihan pakaian, ya. Pakaian yang sudah dipakai, yang sudah kotor seharusnya harus dicuci, harus dibersihkan agar tidak menimbulkan penyakit atau gatal-gatal. Pakaian satu hari masih dipakai hari berikutnya, ya kan jorok, gitu kan? Nah, itu yang menyebabkan ada gatal-gatal, ya, menjadi penyakit. Maka anak-anak harus menjaga kebersihan pakaian yang sudah kotor harus dicuci. Kemudian menjaga kebersihan badan, harus sering mandi. Minimal mandi dalam sehari berapa kali? 3 kali. Ya, 2 kali minimal, ya, minimal 2 kali pagi dan sore. 3 kali juga melalui 3 kali. Ya, sering mandi malah sering tambah bersih, ya. Ya, sehari 5 kali misalkan, ini tambah bersih badannya. Kali boros air, ya. Jadi minimal kakak-kakak minimal 2 kali biar badan bersih. Dan jangan lupa pakai sabun, ya. Ada nggak di sini yang mandi tanpa pakai sabun? Ada. Jadi semuanya mandi harus pakai sabun biar badannya bersih dan wangi. Dan gosok gigi jangan lupa, ya. Nah, itu cara menjaga kebersihan dengan cara mandi. Kemudian selanjutnya yaitu tentang kesehatan. Bagaimana cara menjaga kesehatan? Ayo, ada yang tahu bagaimana cara menjaga kesehatan? Mandi.
menjaga kesehatan yaitu dengan sering berolahraga. Ya, menjaga kesehatan itu dengan sering berolahraga ya anak-anak ya. Mungkin bermain sepak bola atau ketika pagi-pagi sama ayah bunda. Lari-lari. Ya, lari pagi. Siapa yang suka bersepeda ketika pagi? Saya. Ini musim sepedaan ya. Mungkin anak-anak bisa setiap hari pagi Saya suka sepedaan. main sepeda dengan teman-teman atau Sepedaan. ya, itu olahraga bisa pakai lari juga bisa. Atau mungkin di rumah yang olahraga bisa. Nah, itu cara menjaga agar badan tetap sehat. Yang kedua, istirahat yang teratur. Ya, ini harus dilakukan oleh anak-anak biar badannya sehat. Jangan tidur malam-malam. Jam 12 baru tidur. Nah, ini jangan sampai ya. Siapa yang tidurnya malam-malam ini? Saya. Tidur jangan jam 8 atau maksimal jam 9. Maksimal jam 9 terus istirahat. Biar apa? Biar badannya kalau sudah begadang nanti timbul akan pucat ya, sakit. Jadi jangan suka begadang malam. Kemudian yang ketiga yaitu makan makanan yang bergizi. Contohnya telur, ya, ikan, nasi, ya. Pokoknya makan makanan yang bergizi. Jangan lupa makan buah-buahan dan sayur-sayuran. Semuanya suka buah-buahan dan sayur-sayuran? Oke, pintar ya. Biar vitamin yang masuk ke tubuh kita itu ketika makanan yang kita konsumsi itu makanan yang bergizi, insya Allah akan menjadikan dan jangan lupa untuk berdoa. Ayo, siapa yang ketika makan nggak berdoa? Oke, berdoa semua ya. Anak-anak sudah hafal doa mau makan? Sudah. Ya, sekarang kita coba berdoa, membaca doa mau makan sama-sama. Semuanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ada benar. Itu adalah doa mau makan. Kalau setelah makan apa doanya? Setelah makan? Alhamdulillah billahi Atau amana wasaka minal muslimin. Itu contoh doa makan dan doa setelah. Baik, untuk PI Dinas ada yang ditanyakan? Ada yang belum paham? Semuanya paham ya? Oke, Pak Hasan mute all dulu ya. Pak Hasan akan jelaskan pelajaran selanjutnya. Oke, pelajaran selanjutnya yaitu Al-Quran hadis. Ya, Al-Quran hadis. Nanti yang sudah kita pernah bahas adalah tentang surat Al-Kautsar dan surat Al-Kafirun. Anak-anak sudah hafal semua surat Al-Kautsar? Oke, surat Al-Kautsar adalah bunyinya seperti ini. Ya, kita baca bersama-sama ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna Kautsar
Wal abtar. Sadaqallah. Allahul azim. Sudah hafal semuanya ya? Sudah. Surat Al-Kautsar ada berapa ayat itu? Ada Tiga. Kemudian surat Al-Kautsar itu Keren guys. Sekarang ya, wih, perintah Allah untuk dapat banyak bos. berkorban. Oke teman-teman, jangan lupa like, share, dan subscribe. Surat Sampai Al-Kautsar ketemu itu di adalah berikutnya. perintah Allah Sampai untuk jumpa. berkorban. Siapa yang lebaran kemarin berkorban? Ya. Ada yang berkorban? Ini. Oh ini. Maka baiknya untuk Saya. kurban. Karena apa? Kurban itu bisa memberikan kita manfaat, ya. Ketika nanti ketika di akhir, ya. Itu manfaat dari berkurban. Jadi ada sebuah keharusan buat seorang muslim untuk berkorban ketika dia sudah diberikan kemampuan oleh Allah untuk berkorban. Tujuannya apa? Untuk berbagi kepada orang-orang yang miskin, kurang mampu, ya. Kita berbagi kepada mereka. Nah, itu salah satu tujuan dan manfaat dari berkorban. Kemudian selanjutnya surat Al-Kafirun. Anak-anak sudah hafal surat Al-Kafirun? Oke, kita baca bersama-sama ya. Mikrofonnya boleh dihidupkan. Kita baca surat Al-Kafirun bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo, Kul ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pertama. Kul ya ayyuhal Ayyuhal kafirun. A'udzu Surat Al-Kafirun itu artinya adalah orang-orang yang kafir, ya. Orang kafir. Nah, isi kandungan dari surat Al-Kafirun ini adalah di sini Allah memerintahkan kepada umat muslim untuk tidak menyembah sesembahan yang disembah oleh orang kafir. Sembahan orang kafir itu apa? Berhala. Ya, jadi orang kafir itu menyembah berhala. Nah, kita diperintahkan untuk tidak mengikuti sembahan yang disembah oleh orang kafir. Sebenarnya kita tidak boleh menyembah selain Allah. Kita sudah memiliki Tuhan sendiri, yaitu Tuhan kita adalah Allah. Esa. Orang muslim harus taat, harus patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya Allah yang kita sembah. Ada Tuhan yang lain. Adalah perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan di akhir terakhir ada kalimat lakum dinukum waliyadin. Nah, di sini kita diajarkan untuk hidup toleransi. Toleransi itu apa, Pak Hasan? Toleransi itu kita harus bisa menghargai agama yang dianut oleh orang
Ketika kita berdampingan dengan orang non-muslim misalkan, kita tidak boleh mengganggu atau tidak boleh hina agama mereka, bahkan Tuhan mereka. Tidak boleh. Sebaiknya apa, kita harus hidup rukun, harus hidup berdampingan, tidak boleh saling menghina. Itu namanya toleransi. Ya, jadi anak-anak harus bisa menjaga toleransi. Bukan berarti ketika teman kita berbeda agama dengan kita, kemudian kita memusuhi mereka. Nah, itu tidak boleh. Meskipun dia berbeda agama, tetap kita hormati, harusnya bermain, harus kita jadikan teman. Musuhan. Itu adalah sikap toleransi. Ini sikap yang harus ditanamkan oleh anak-anak di sini, ya, agar kita bisa hidup berdampingan dengan agama-agama lain. Boleh, silakan yang mau minum. Karena di Indonesia ini ada banyak agama, ya, tidak hanya agama Islam, ada agama Islam, ada agama Kristen, ada agama Hindu, Katolik, Buddha, dan lain sebagainya. Nah, semuanya itu, ya, Konghucu juga, semua itu harus kita hargai dan tidak boleh saling paham anak-anak? Paham semuanya? Paham. Selanjutnya kita akan pindah ke materi bahasa Arab. Anak-anak kemarin sudah mengerjakan bahasa Arab, ya? Setelah bahasan koreksi, hasilnya semua bagus. Semua bagus, dapat 100 semua, ya. Alhamdulillah, ya. Jadi anak-anak sudah mulai pintar dalam berbahasa Arab. Kalau bisa itu dihafalkan juga, ya. Kemarin ada suatun, ada jadun, dan lain sebagainya. Dihafalkan. Kemarin temanya tentang apa? Ada ingat bahasa Arab? Berapa? Ada ingat kemarin? Ingat. Apa? Materi bahasa Arab kemarin tentang apa? Warga-warga sekolah. Tentang seragam. Tambahin 5.000. Tentang seragam 10.000. Ada khimarun. Khimarun apa artinya? Khimarun apa artinya? Khimarun artinya jilbab. Nah, itu dihafalkan buat persiapan semester, ya, ulangan. Kemudian selanjutnya tentang fikih. Fikih yaitu azan dan iqamah. Nah, ini terutama buat laki-laki, ya. Buat laki-laki harus hafal azan dan iqamah. Hafal azan dan iqamah. Laki-laki. Kira-kira azan itu artinya apa? Azan itu adalah azan itu ajakan atau seruan, ya. Jadi azan itu panggilan untuk memenuhi panggilan sholat, ajakan untuk memenuhi panggilan sholat. Ya, jadi ketika waktu zuhur ada azan, nah berarti itu kita dianjurkan untuk melaksanakan ibadah sholat. Jadi azan itu adalah panggilan Allah, ya, memanggil kita untuk melaksanakan ibadah sholat. Nah, azan itu adalah ajakan untuk melaksanakan sholat. Kemudian iqamah itu tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Ini perbedaan, ya. Kalau azan itu adalah tanda atau ajakan atau seruan untuk melaksanakan ibadah sholat. Tapi kalau iqamah itu adalah tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Jadi ketika ada azan berkumandang, maka anak-anak berangkat ke masjid, ya, untuk melaksanakan sholat. Kemudian azan selesai, kemudian puji-pujian,
Pujinya biasanya Allahul Kafi. Sudah hafal? Hafal. Yuk kita baca Allahul Kafi ya, coba yuk. Allahul Kafi. Alhamdulillah. Pinter. Nah, setelah ujian selesai, kemudian koma itu adalah tanda bahwa sholat akan segera dimulai. Nah, kemudian yang terakhir tentang akidah akhlak. Ya. Akidah akhlak. Apa? Nah, pelajaran yang sudah kita pelajari kemarin diantaranya adalah tentang mengenal Allah melalui dalil akli. Kita bisa mengenal Allah itu melalui ciptaan-ciptaan Allah. Ya, ada gunung, kemudian diciptakannya langit, diciptakannya bumi, diciptakannya lautan dan lain sebagainya. Langit, bumi dan seisinya itu adalah ciptaan Allah. Itu sebagai sarana untuk kita mengenal Allah. Karena kalau kita tidak mengenal Allah, maka kita tidak cinta dengan Allah. Kita tidak tahu Allah. Maka wajib bagi seorang muslim untuk mengenal Allah. Allah itu siapa sih? Allah itu adalah Tuhan kita. Allah itu yang telah memberikan rezeki kita. Allah itu yang telah menciptakan langit, bumi, dan seisinya. Semua kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena Allah itu adalah sesuatu yang gaib, maka kita tidak bisa mengenal Allah secara langsung. Maka kita harus mengenal Allah melalui ciptaan Allah. Jadi semua yang kita miliki itu adalah pemberian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang selanjutnya yaitu tentang akhlak terpuji. Nah, tadi kita sudah bahas di PAI Dinas ya bahwa akhlak terpuji itu adalah akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Nah, dalam mata pelajaran akidah akhlak ada banyak akhlak terpuji yang harus kita pelajari. Yang pertama adalah syukur nikmat. Syukur nikmat itu apa? Ada yang tahu? Syukur itu adalah terima kasih atas segala nikmat yang Allah berikan kepada kita. Itu namanya syukur nikmat. Syukur itu berterima kasih. Ya. Jadi syukur itu artinya berterima kasih. Kira-kira nikmat apa yang Allah berikan kepada kita? Ya, ada yang tahu? Nikmat yang Allah berikan kepada kita apa? Nikmat sehat, pintar. Yang kedua? Nikmat rezeki. Nikmat rezeki. Nikmat rohani. Nikmat rohani, pintar. Terus? Nikmat jasmani. Nikmat jasmani, pintar. Nikmat jasmani contohnya apa? Kita diberikan kesehatan, ya. Itu contohnya nikmat jasmani. Kalau nikmat rohani contohnya kita diberikan iman dan Islam. Kalau nikmat rezeki contohnya apa? Kita diberi rumah, kita diberi uang, itu namanya nikmat rezeki. Semua itu yang kita terima harus kita syukuri dengan berterima kasih kepada Allah. Semakin kita bersyukur, maka tambahkan nikmat yang kita miliki. Tetapi jika kita mengkufuri atau mengingkari, maka Allah akan marah kepada kita. Allah akan mengazab kita. Jadi harus kita syukuri. Kemudian yang kedua adalah hidup sederhana. Hidup sederhana itu hidup yang tidak berlebih-lebihan, tidak berfoya-foya, tidak boros, ya. Mentang-mentang ayah bundanya orang yang punya uang banyak, maka anak-anak hidupnya boros, ya, berfoya-foya, jajan ke sana kemari, beli baju yang banyak, yang tidak ada manfaat. Itu namanya hidup yang boros. Itu tidak boleh.
ya. Sebaiknya kita harus hidup sederhana. Nah, Membeli sesuatu yang kita butuhkan, ya. Membeli sesuatu yang kita butuhkan, misalkan beli pakaian yang wajib, dan beli jajan yang kita butuhkan. Ya, tidak terus jajan terus, ya. Namanya hidup sederhana. nah, Harus ditanamkan sama semua. Kemudian rendah hati. Rendah hati itu apa? Rendah hati itu bersikap sopan, ya, tawadu. Berbeda dengan tinggi hati. Kalau tinggi hati itu apa? Sombong. Itu adalah sombong. Kalau sombong itu perbuatan baik atau buruk? Buruk. Kita tidak boleh Buruk. sombong. Harus rendah hati. Rendah hati itu tawadu, sopan, ya. Tidak suka menunjukkan kelebihan orang lain meskipun kita punya kelebihan. Itu namanya rendah hati. Selalu bersikap tawadu, ya, sopan. Orang tua, pada guru, pada teman, dan kalau rendah diri apa? Kalau rendah diri, kalau rendah diri itu semacam tidak pede, ya, tidak pede atau minder. Nah, itu tidak boleh. Itu juga perbuatan yang tidak bagus. Di anak-anak harus mempunyai sifat rendah hati, percaya diri, ya, harus ditanamkan sejak dini. Oke, yang terakhir yaitu adab ketika bersin. Nah, ini adab ketika bersin. Anak-anak, bersin itu adalah mengeluarkan kuman, ya. Jadi kuman yang ada di tubuh kita itu keluar, ya. Maka ada adab atau tata cara yang bersin yang baik agar kita tidak menularkan penyakit itu kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Contohnya gimana? Nah, ketika ada bersin, anak-anak ketika bersin harus menoleh ke sebelah kiri atau menoleh ke yang tidak ada orang. Ya, hacing. Ya, sambil ditutupin. Ya, nutupinnya pakai apa? Pakai tisu atau pakai sapu tangan. Selesainya jam berapa? Ini sebentar lagi selesai, Kak, ya. Ya, jadi ada bersin itu harus dihindarkan, jangan sampai kena orang, ya. Harus dipalingkan ke orang. Karena apa? Karena kita itu mengeluarkan kuman yang bisa menyebabkan virus atau penyakit flu pada teman lain. Maka kita tidak boleh bersin sembarangan. Harus ditutup pakai tisu atau pakai Sapu tangan. Tidak boleh pakai tangan. Karena kalau Sapu tangan nanti ini bisa buat megang apa saja. Jadi nanti bisa menyebar virusnya dari situ. Ya. Kak, sini, Pak. Iya. Ya, jadi harus dipalingkan ke orang, kemudian dipalingkan juga dari makanan. Jangan disemprotkan ke makanan. Disemprotkan ke makanan. Ya, nanti nular penyakitnya, ya, melalui makanan. Nah, kemudian ketika bersin jangan lupa untuk mengucapkan doa. Doanya gimana ketika bersin? Alhamdulillah. Ya, pintar. Orang yang bersin hendaknya mengucapkan alhamdulillah. Karena apa? Karena Allah sudah mengeluarkan kuman dari tubuh kita. Kemudian orang yang mendengarkan membaca apa? Yarhamukallah. Membaca yarhamu Allah. Ada ya. Allah. Kemudian yang bersin lagi membaca apa? Yardikumullah. Ya. Itu doa-doa ketika bersin. Anak-anak harus mempunyai adab yang bersin, kemudian harus tahu gimana doa ketika bersin. Baik, ini materi-materi yang sudah kita pelajari bersama. Sampai di sini, mungkin anak-anak ada pertanyaan? Enggak. Tidak. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, bahasan cukupkan sampai di sini untuk kegiatan Zoom pada hari ini. Baik, sebelum kita akhiri, mari kita bersama-sama membaca alhamdulillah.
Alamin. Senantiasa jaga kesehatan dan semangat belajar. Ya, siap? Siap. Jaga kesehatan dan semangat belajar. Belajar. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Sampai jumpa di kegiatan pembelajaran selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.